Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengobrol tentang pilbub. Nah, tapi di sini saya akan membahas tentang Gus Maki, isu-isu tentang Gus Maki. Nah, saya akan mengobrol dengan Pak siapa ini sekarang? Sulhan. Pak Sulhan. Pak Sulhan. Nah, ya ini sekedar lokasinya memang seperti ini ya. Ada beberapa isu tentang Gus Maki. Mungkin karena Gus Maki mencalonkan pilbub ya. Jadi banyak isu-isunya. Nah, maka dari itu saya ingin membahas dengan Pak Sulhan. Ini Pak. Oke, maksudnya? Saya ingin tanya-tanya permasalahan di Gus Maki itu. Nah, yang pertama itu ada isu bahwa Gus Maki itu di caretaker. Dulu kan Gus Maki itu kan ketua PC Banyuwangi ya. Ketua PC. Nah, kemudian di caretaker. Ada yang mengatakan beliau Gus Maki mengkorupsi dana itu, nggak tahu dana dari mana. Itu berita itu gimana Pak? Apakah benar atau gimana? Gimana Mas? Tentang ini permasalahan Gus Maki katanya mengkorupsi di caretaker karena mengkorupsi dana. Kalau setauku sih, aku waktu itu kan juga penasaran ya. Terus aku lihat berkas surat yang dari PP itu, sepertinya itu nggak ada. Poin korupsi nggak ada. Kalaupun itu mungkin tidak ditulis atau sebenarnya ada, ya mestinya kalau ada yang tahu dilaporkan aja. Sesederhana itu sih sebenarnya kata baju terpanjang. Nah, cuman yang garis bawahnya seperti ini. Di organisasi NU terutama, seringkali itu ada pengelolaan dana yang kadang-kadang ketua itu harus mengambil langkah taktis gitu Mas. Mungkin secara aturan itu tidak benar, tapi secara kemaslahatan boleh. Contohnya saya punya binaan 10 orang, dapat bantuan 1 jutaan berupa barang. Di lapangan, anggota saya itu yang terdata 15 orang. Lah ini kan harus saya pecah. Harus saya pecah. Resikonya saya dimarahi banyak orang mungkin. Harus saya pecah, yang penting semuanya dapat. Ya tinggal kita melihatnya dari sisi kita mecah itunya agar orang semuanya dapat dengan porsinya masing-masing seperti itu. Kalau menurut saya selama itu bukan uang negara, hal-hal yang sifatnya internal organisasi ya orang lain tidak seharusnya ikut lah. Dan kalau itu mungkin dianggap merugikan ya dilaporkan aja ke pihak yang berwajib atau yang penegak hukum yang sesuai dengan kriteria pelanggarannya selesai. Ya kalau yang di dalamnya nggak mempermasalahkan, yang berkepentingan nggak mempermasalahkan, orang lain mempermasalahkan tujuannya apa? Kan sederhana itu aja toh. Kira-kira seperti ini ya. Kalau ada jawaban yang lebih sistematis, monggo mungkin bisa. Kalau aku sih bilangnya seperti itu. Terus yang kedua ini yang banyak dipertanyakan ini. Kalau cagup calon bupati yang petahana yang Bu Ipo itu kan dikabarkan di sosmed itu kan banyak prestasinya, inilah walaupun saya belum tahu, nanti bisa ditulis di komentar itu apa prestasinya Bu Ipo, karena saya baru di Banyuwangi ya, termasuk barulah. Nah, dibandingkan ini prestasinya Bu Ipo ini dibandingkan sama Gus Maki. Nah, Gus Maki ini dipertanyakan prestasinya itu apa gitu. Ngukur prestasinya jangan tahun 2023. Ini kita ngomong jujur ya, soalnya penggemarnya Bu Ipo. Ngukurnya berarti sama-sama kalau sebelum jadi bupati. Sebelum jadi bupati, Gus Maki adalah ketua PCNU dengan segala aktivitasnya, dengan segala inovasi kegiatannya. Bu Ipo adalah ketua PKK. Ini bahasanya teman-teman Imbongan, bukan bahasanya saya. Tapi tak salin. Bu Ipo kan prestasinya sebelumnya jadi ketua tim lomba tumpeng. Ini versinya teman-teman. Ini bahasa teman-teman. Kalau Gus Maki itu ada sobat dan lain-lain. Ya mereka semuanya berprestasi, tapi prestasinya beda banget gitu loh. Saya nggak ngomongkan satu nggak berprestasi, semuanya berprestasi, tapi yang satu seperti itu, yang satu seperti ini. Gus Maki adalah ketua PCNU, yang ketika dia baru jadi dilantik ada kejadian banjir Alas Malang, dan dia bisa menggerakkan seluruh komponen NU untuk terlibat dalam penanganan banjir di Alas Malang. Itu salah satu yang saya ingat. Terus banyak lagi. Ada yang terbaru kayak ini. Ngawal program wakaf gitu Mas, wakaf masjid. Dan kayaknya itu ada yang non muslim ikut. Gereja atau apa cuma nanti dicek ada. Nah, Ibu prestasinya apa? Ya dia sebagai PKK tentu yang berkenaan dengan PKK. Tapi kalau mengatakan Bu Gus Maki nggak punya prestasi ya salah. Gitu.
Berarti Gus Maki itu ya ketika dia menjabat ketua PC Banyuwangi, dia memiliki prestasi itu. Banyak prestasinya, salah satunya kalau ngomongkan di tingkat Jatim, dia bisa membawa Banyuwangi menjadi PC NU terfavorit gitu. Oh iya, pernah dengar itu ya. Berarti kalau Gus Maki tidak memiliki prestasi itu salah ya, salah total ya. Salah total. Seharusnya ada beberapa lah, banyak saya kira ya. Terus kampung NU di Banyuwangi itu juga kayaknya apa namanya? Ada ya prestasinya Gus Maki itu. Di Pundungan kalau nggak salah itu ada kok. Gus Maki itu setahu saya dia menginisiasi istilah kampung NU. Kampung yang di dalamnya ada kegiatan kurang lebih ini. Kegiatan NU-nya berjalan, lembaga-lembaga NU-nya berjalan seperti itu. Yang ini tentunya kemunculan kampung NU itu bukan kok eksklusif untuk NU saja, bukan ya, sebenarnya tetap sama, tapi di situ kalau dinilai atau dilihat dari sudut pandang NU baik lembaga maupun jamiahnya maupun kulturnya itu bagus itu Mas. Jadi memacu kampung-kampung yang lain atau lingkungan desa-desa yang lain bisa melakukan seperti ini begitu. Oh iya. Itu tadi masalah yang kedua ya. Sekarang yang ketiga ini, yang dipertanyakan orang-orang itu yang ketiga ini. Kalau Bu Ibu itu kan kuliah. S1-nya kalau nggak salah IKIP Jakarta. Terus S2-nya itu di Erlangga. Nah sekarang orang-orang itu mempertanyakan tentang Gus Maki itu nggak kuliah. Nah itu tanggapan Bapaknya gimana itu? Gus Maki itu tidak kuliah kok mau mencalonkan gubernur ini? Dijawab keren-kerenan. Nah, Gus Dur juga nggak pernah kuliah. Kuliah di Al-Azhar. Di Al-Azhar itu versi terbaru Gus Mus tidak kuliah sebenarnya. Oh iya. Jangan jauh-jauh Gus Dur lah. Bu siapa? Menteri Kelautan? Bu Puji. Bu Susi. Bu Susi. Dia juga tamatan SMA seleting dengan Bu Sri Mulyani dan Retno Marsudi kalau nggak salah. Ya jadi Menteri Kelautan juga beres. Yang dipertanyakan maksudnya bukan kuliah atau tidak kuliahnya Mas. Pertama selama kuliah dia ngapain aja dan proses pendidikannya itu ngapain aja gitu loh. Gitu. Kira-kira itu penting. Bukan berarti yang tidak kuliah selalu lebih keren dari yang enggak. Kalau orangnya sama mungkin bagus yang kuliah. Nah ini orangnya kan beda. Statnya beda. Gitu. Bisa dipahami kira-kira. Iya, bisa dipahami. Jangan kemudian jadi gini loh, kita tuh jangan jangan tertipu dengan orang kuliah seperti ini, kalau nggak kuliah seperti ini. Kalau kita ngomong agak jahat dikit mungkin gini, koruptor banyak yang tamatan S1 apa tamatan SMA. Itu nggak ikut-ikut saya. Ini bukan untuk jauh, tapi maksudnya nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kalau saya malah begini, saya itu kan dulu suka ngikuti organisasi JIL atau apa itu kan. Gus Maki itu malah salah satu orang di angkatan awal yang berani atau yang terlibat langsung diskusi dengan Ulil Absor Abdallah. Ini kalau teman-teman yang suka mengikuti perkembangan Huzul Fikr mesti ngerti yang saya sampaikan. Kalau nggak mengikuti ya nggak ngerti gitu. Nah, sore itu saya Bu Ibu selama kuliah ngapain aja? Dia ikutan BEM atau dia mungkin ikut apa gitu? Kurang tahu saya. Makanya seperti itu. Jadi nggak bisa buat ukuran juga gitu loh. Nggak bisa buat ukuran juga. Terus ada ini guyonannya para santri itu. Gimana? Gini. SMA aliyahnya di pesantren itu materinya pelajarannya itu bisa saja di perkuliahan S2 S3 itu kata guyonannya orang-orang pesantren. Paham maksud saya? Paham. Materinya itu materi MTS di pesantren. Nah, tapi kalau di perguruan tinggi di umum di UIN misal itu bisa di perguruan tinggi, bisa S1, bisa S2, itu goyonannya santri-santri itu bisa seperti itu katanya. Jadi apalagi Al-Falah Ploso ya, Gus Maki itu kan alumni Al-Falah Ploso kan. Nah kalau sudah tingkat aliyah itu ya mungkin setara perkuliahan kalau di situ ya. Ya bisa jadi ya, maksudnya kan saya kemarin juga sempat tanya ke teman-teman di Ploso. Di Ploso itu sistemnya katanya nggak sama dengan di pondok-pondok Banyuwangi yang Ula, Wusto, Uya gitu. Tapi maksud saya gini loh Mas, mau dia di pesantren, mau dia di kuliah, prosesnya tuh ngapain aja gitu loh. Selama dia di situ ngapain aja. Iya. Kalau dia, ya nyuwun sewu ya, kalau kan orangnya ini beda. Kalau dia di kuliah aktif begini, ya itu tentu baik. Tapi kalau di kuliahnya ya sama dengan yang lain ya nggak bisa dibanding-bandingkan juga gitu loh. Terus kemudian orang kuliah dan tidak kuliah kan kadang-kadang juga karena kondisi
latar belakangnya. Kita yang dekat dengan Surabaya mungkin bisa kuliah di Surabaya, bagaimana dengan teman-teman yang di Papua misalkan. Bukan berarti kalau nggak di UNER atau nggak di kuliah di Jawa nggak pinter, nggak gitu juga. Terus kemudian tadi, ini saya pengen mencoba berimbang ya. Apakah kegiatan atau pelajaran di aliyahnya pondok itu lebih keren dari yang di perguruan tinggi negeri? Mungkin bisa benar juga bisa tidak. Saya itu ngalami kasus belajar efimeris, palak di pesantren. Teman-teman pesantren banyak yang matematika dasarnya lemah. Tapi materi itunya sebenarnya keren. Saya pengen mengatakan gini, biar tidak terjebak ya, mesti pendukung Gus Maki nggak gitu, maksudnya tinggal orangnya gitu. Gitu, kira-kira seperti itu. Yang jelas teman-teman di pesantren lebih pinter bahasa Arab dan gramatikal Arab dibanding yang tidak di pesantren, itu fakta. Oh itu juga itu ada itu orang yang Gus Maki itu kan bisa bahasa Madura, bisa bahasa Osing, bahasa Jawa itu. Terus ada yang menyinggung bahasa Inggris bisa enggak? Nah, terus dihubungkan ke Ipo juga itu. Ya, saya rasa gini, perbandingannya biar imbang ya. Saya mencoba di tengah. Ibu bisa bahasa Inggris nggak? Pinter nggak bisa bahasa Inggris? Aku kurang tahu. Nah, karena kan dia bisa, dia mungkin ada kemampuan, misalkan kalau pengen ngelobi kota-kota yang ada di luar negeri bisa. Terus bagaimana kalau dia pengen mendekati ke masyarakat Banyuwangi yang basisnya mungkin di Muncar atau di kawasan Usin yang harus didekati dengan pendekatan bahasa, dia bisa minta tolong stafnya. Gus Maki ya mungkin sama. Kalau Gus Maki nggak bisa bahasa Inggris, kalau misalkan pengen ngobrol dengan Sister City kota di Singapura misalkan, bisa ngomong stafnya, bisa ngomong saya lah, yang penting dibayar. Iya. Atau jadi pemimpin yang penting visinya, Mas. Teknisnya bagiannya konco-konco. Jadi visinya gini loh. Aku kepengen stafku tuh lah isu seger. Nah, ben seger iki kira-kira ngombe kopi, ngombe teh itu ben dipikir arek-arek. Gitu loh, kurang lebih seperti itu. Ya syukur-syukur kalau dia bisa sampai mikir ben seger ngombe kopi, ben seger ngombe teh. Nah, gitu. Itu seperti itu. Jadi pemimpin itu yang pertama visi menurut saya. Setelah itu dia ngerti misinya. Jadi urutannya nggak boleh dibalik gitu. Oke, itu tadi membicarakan tentang Gus Maki. Nah, sekarang kalau nyerempet-nyerempet ke pemilu gimana, Pak? Monggo. Guys. Nah, nggih ngapunten nih pemen enten sing tersinggung niki. Nah, ben WA tersinggung. Nah, kita tahu ya, kalau dalam pemilu, ya ini kayaknya sudah rahasia umum bagi yang pernah jadi pengawas KPU, insya Allah sudah paham tentang istilah instrumen pemilu. Nah, instrumen pemilu ini diantaranya adalah Panwas, pengawas, sama KPU. Terus sebenarnya ada lagi, yaitu ASN. Nah, dari ketiga instrumen ini biasanya calon yang kuat itu yang bisa megang tiga instrumen ini. Nah, dari Gus Maki ini ketiganya ini apa megang? Nah, kalau itu ditanyakan ke tim sesnya Gus Maki. Saya nggak ngerti. Iya. Tapi menurut saya begini ya. Jawabannya saya sebenarnya nggak ngerti kalau jawab itu. Tapi maksudnya gini. Kalau untuk KPU dan Bawaslu, normatifnya menurut saya dia harus bisa berlaku adil. Karena dia memang penyelenggara tuh, Mas. Wasit dan panitia lah. Kalau ngomong ASN, ini yang menurut saya melihat kondisi dalam arti melihat kondisi gini. Kalau selama pemerintahan petahana katakanlah, ASN ini merasa nyaman, ya tentu otomatis dia akan dekat dengan petahana. Kalau dia tidak merasa nyaman, kemungkinan besar tidak dekat, tapi variabelnya juga diimbangi dengan janji-janji atau perlakuan calon penantang. Jadi misalkan kan sekarang calonnya ada dua, ASN A misalkan, kalau selama pemerintahan Bu Ibu ini seneng merasakan kenyamanan, ya otomatis kalau sama jadi ASN kan milih lagi teman. Kecuali Bu Gus Maki punya janji yang lebih kayaknya atau mungkin saudaranya Gus Maki. Kalau di ibu-ibu dia merasakan tidak nyaman, logikanya kan dia tidak akan memilih lagi meskipun belum tentu juga ke Gus Maki, tapi mesti nyerempetnya ke Gus Maki. Nah, seperti itu. Ya ngono to Mas kira-kira. Kalau jawaban saya seperti, tapi kalau yang KPU dan Bawaslu, saya kok masih berpikiran kedua unsur ini harus mestinya berkeadilan, norma adil dan independen atau gimana lah gitu. Ya seharusnya seperti itu, tapi tahu dirilah kalian yang pernah jadi anggota KPU dan Bawaslu, ya kalian tahu sendiri kan bagaimana prosesnya. Pasti itu ada yang megang kalau saya
alami loh ya. Saya pernah jadi PPS, kebetulan saya dulu nggak kayak gitu. Ini lain berarti ini. Takutnya nanti ini kan instrumen ini nggak dipegang sama Gus Maki, tapi ya mudah-mudahan bisa jujur lah. Kita apa namanya husnudon saja. Kita berharap KPU sama Bawaslu tidak dipegang oleh kedua belah pihak. Entah Ya, itu Bu Ipuk, semoga. entah itu Gus Maki tidak megang. Akhirnya yang milih itu murni, tidak ada manipulasi data. Semoga demikian. Nah, terus masalah dukungan masyarakat ini. Masyarakat Banyuwangi ini kan ada yang agamis seperti kiai, terus ada orang abangan. Nah, saya ngomong abangan ini jangan dikira buruk ya. Ya cuma abangan itu bukan buruk ya, cuma pemahaman agamanya itu tidak sebagus kiai. Tapi ini tetap ada manfaatnya. Buktinya yang menyumbang-nyumbang untuk bangun masjid kan orang abangan, ya kan. Jadi nggak ada istilah, oh abangan itu jelek, enggak ya. Atau kiai itu lebih baik, enggak. Tapi saya hanya penyebutan saja ini kan. Nah, kalau dilihat ini dari kaum abangan, ini kan mendukung Gus Maki. Terus dari golongan kiai ini kayaknya itu dukung Bu Ibu. Nah, kalau dilihat dari posisi seperti ini, kira-kira kemenangannya Gus Maki itu apa bisa pede atau pesimis lah? Kira-kira potensi kemenangan. Ya, gitu. potensi kemenangannya. Saya tak jawab yang ada di lingkungan saya. Kalau yang di lain-lain saya kan nggak ngerti. Ya. Kalau teman saya yang alumni pesantren itu bilang alumninya terpecah. Ada yang ke Gus Maki, ada yang ke Bu Ibu. Bu Ibu. Ukuran sederhana. Saudaranya kan rata-rata suami istri di pesantren itu. Ya yang satu ke Bu Ibu, yang satu ke I. Kalau yang jadi tetap Mas sama kalau saya bilang. Kalau yang di sekitar saya, kalau teman-teman yang abangan ya sebut saja abangan, itu yang di Gus Maki juga banyak. Apa buktinya? Mereka itu kemarin yang nanggap jarana itu setelah saya cek, saya kan ada beberapa kenalan yang itu, yang biasanya wirawiri bawa dia, itu ke Gus Maki. Bahasanya, apa kok milih Gus Maki? Aku tahu ditulung. Saya nggak berani tanya ditulungnya apa enggak, tapi bahasanya dia seperti itu. Yang di Ibu juga ada yang abang karena kebanyakan memang PDI Perjuangan. Jadi ada, ya ini bisa dicek memang saya, ada beberapa teman lingkungan PDI, maksudnya grup PDI itu kok ada yang ke Gus Maki, ada yang ke Bu Ibu seperti itu. Kalau ngomong kemenangannya seperti apa Gus Maki menang, ya kita ngomong jujur-jujuran potensinya sama. Tapi bahasanya teman-teman lingkungan, lek ragate padha menang Gus Maki akeh Mas, lho kok iso. Lah saiki Gus Maki didukung sak partai kok ngene suarane, apa meneh didukung. Maksudnya kalau dukungannya sama itu menang Gus Maki. Berarti maksudnya ya secara hati menang Gus Maki. Itu katanya mereka seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan tentang Gus Maki. Ya. Sekarang kok, Gum. Masa ini orang bener? Ya itu sajalah. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya tentang Gus Maki. Ini mendefinisikan bagi mereka yang sudon kepada Gus Maki kok gini. Nah, ini saya ingin meluruskan bahwa Gus Maki itu ternyata tidak seburuk itulah. Nah, ya, mungkin itu saja. Mungkin ada pesan-pesan dari Bapaknya. Pesan-pesannya yang pertama Agak keras. pesannya adalah pilihan Anda itu tergantung hati nurani Anda. Tapi pesan saya sebagai orang biasa, lek pilih alasannya yang jelas. Nah, seperti itu. Nomor dua, nomor dua, pilih alih-alih. Karena rakyat berhak bahagia dan Banyuwangi akan hebat. Kira-kira mana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.